Perkenalkan, nama saya Ari Prasetyo. Di sini saya akan menampilkan bagaimana. Perkenalkan, nama saya Ari Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan mock test to-do list ini. Sebelum memulainya, saya melakukan instalasi PNPM dengan PNPM init. Setelah itu menginstal beberapa dependensi yang diperlukan seperti Prisma, Express, JSON Web Token, Swagger untuk dokumentasi, dan lain-lainnya yang diperlukan di sini. Setelah dependensi atau hal-hal yang sudah diperlukan itu tersedia, saya kemudian mengkonfigurasi di bagian indeks ini agar seperti Prisma-nya dapat digunakan, Express-nya dapat digunakan, melakukan konfigurasi router dan lain sebagainya. Di sini juga saya membuat router yang mana ada router auth untuk seperti login, register agar rapih di sananya, masuk ke database-nya. Kemudian juga ada router untuk to-do list dan juga ada router untuk users.js. Di sini saya juga ingin menampilkan skema dari database yang saya buat. Di sini saya menggunakan hanya dua tabel, yaitu tabel user dan juga tabel to-do list. Yang mana user dan to-do list ini memiliki relation atau hubungan. Hubungannya itu adalah one to many, yang mana user ini adalah one ya, satu, dan to-do list ini adalah many-nya atau banyaknya. Kemudian saya juga membuat controller untuk out, yang mana ini berguna untuk melakukan registrasi agar lebih rapi lagi, login untuk mengautentikasi dari database menyesuaikan dengan yang ada. Kemudian ada controller untuk to-do list, juga ada controller untuk user. Sebenarnya ada controller di beberapa fungsi yang ada di user controller ini, ada yang masuk di dalam controller out, dan juga di dalam controller to-do list ini ada beberapa juga yang masuk ke dalam out ini. Seperti itu. Dan ketika semuanya sudah dirasa sudah cukup dan sudah oke nih untuk aplikasinya, kemudian saya melakukan dokumentasi menggunakan Swagger. Swagger itu isi filenya ada di dalam OpenAPI JSON ini. Tinggal diisi saja. Yang diperlukan dokumentasinya. Setelah dirasa semuanya sudah cukup, maka langkah selanjutnya adalah melakukan deployment. Tapi di sini saya melakukan push terlebih dahulu ke GitHub. Dan di sini adalah yang sudah saya push isinya. Setelah di push, langkah selanjutnya adalah memang deployment. Tetapi sebelum melakukan deployment, saya mengkonfigurasi database-nya terlebih dahulu. Di sini saya mengkonfigurasikan database itu ke Railway, yang mana langsung terhubung gitu. Jadi langsung terbuat ini user dan to-do list, terhubungnya itu langsung dari yang skema yang tadi saya buat. Di sini usernya itu sudah ada beberapa, karena saya coba-coba masukin data, dan juga di dalam to-do listnya juga sudah ada. Seperti itu. Setelah database-nya terkonfigurasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan deployment. Di sini saya deploymentnya menggunakan cyclic karena langsung terhubung dengan GitHub. Hanya tinggal memilih repository mana yang ingin dilakukan deployment. Setelah deployment beres atau selesai, maka cyclic ini akan membuatkan link untuk kita membuka
hasil deployment kita tadi. Kita buka dan langsung seperti ini. Tampilannya cukup sederhana. Ini saya akan mendemokan sedikit aplikasinya. Jadi saya akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Namanya kayak ini. Kemudian emailnya. Kita coba saja. Kayaknya belum masuk itu. Di sini pinnya harus berupa angka dan juga panjangnya 6 digit. Kalau misalnya kita mengisinya asal-asal, tidak sesuai yang diinginkan, maka tidak terjadi registrasi. Tetap di sini, karena kalau misalnya registrasi itu berhasil, akan langsung dilempar ke halaman login. Ini saya akan mencoba registrasi yang berhasil. Nah, langsung ke halaman login dan kita coba saja melakukan apa namanya, login. Setelah login langsung dilempar ke halaman dashboard. Di sini ditampilkan to-do listnya, tetapi karena memang belum ada karena akun baru ini masih kosong. Ketika ingin mengisinya tinggal diisi di sini saja. Ketika mau menulis misalnya, ini kita tambahin to-do yang kita lakukan, nulis. Terus mungkin apalagi kita mau tambah lagi, belajar, apalagi naik gunung mungkin, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini kan udah nggak ada tambahan lagi, tapi kita melakukan ini, kita tinggal ubah status aja. Kalau misalnya menulisnya sudah beres, langsung berubah jadi statusnya langsung selesai. Kalau misalnya dirasanya kayaknya belum beres nih, kita ubah lagi aja, balikin lagi, jadi belum selesai. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan juga menampilkan dokumentasinya. Nah, dokumentasinya ini ada autentikasi, ada buat user, dan juga ada menampilkan to do. Ini adalah untuk mengecek registrasinya, dan juga di sini ada melakukan cek untuk melakukan loginnya. Di sini untuk menampilkan data dari user yang ada. Kemudian di sini untuk membuat user. Kemudian di sini digunakan untuk mengambil user berdasarkan ID-nya. Kemudian di sini untuk menampilkan semua to-do list. Kemudian membuat to-do list berdasarkan user ID yang ada. Kemudian mengambil to-do list berdasarkan ID-nya. Seperti itu. Dan mungkin sekian dari penjelasan atau pemaparan dari saya mengenai mock test yang dikerjakan ini. Sekian, terima kasih.